Salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat hari Minggu, saudara. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam ibadah online Jemaat GBI Altar Philadelphia, Jakarta. Semoga Bapak Ibu, saudara sekalian berada dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepadanya. Saya ajak kita semua untuk berdiri. Panggilan untuk beribadah. Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tetap memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, serta yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai kita sekalian. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita, satukan suara kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Karena bersama Dia kita tenang, karena hanya Dia satu-satunya gunung batu perlindungan kita. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Hanya di
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita bersandar kepada Tuhan, kita pasti akan yakin sepanjang jalan kehidupan kita adalah atas tuntunan dan penyertaan Tuhan. Mau di tengah ujian, mau di tengah kebahagiaan, dalam keadaan paling sulit atau terberat dalam kehidupan kita, kita yang percaya pada Tuhan pasti akan berbahagia. Karena di dalam hati kita yakin Yesus pimpin jalanku. Sepanjang jalan Tuhan bimbing, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungi daku. Penghiburan dari surga jika Tuhan sertaku. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Sepanjang jalan Tuhan bimbing, meski jalanku tak senang, diberi rahmat dan ujian, roti hidup tak kurang. Meski ku merasa haus penat dan jiwaku nanggung berat, dari batu air memancar, terbitlah kegirangan. Dari batu air memancar, terbitlah kegirangan. Sepanjang jalan Tuhan bimbing, kasih-Nya amat penuh. Dijanjikan perhentian yang indah amat teguh. Bila Yesus Kristus datang, kemuliaan-Nya ku pandang. Selamanya ku mau bersorak, Yesus pimpin jalanku. Selamanya ku mau bersorak, Yesus pimpin jalanku. Kita mau datang lebih jauh ke hadirat Tuhan. Kita mau mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau menerima keselamatan. Kita mau menerima perlindungan dari Tuhan. Karena hanya dekat Tuhan sajalah kita akan merasa lebih tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hati
bersekutu denganmu, menikmati harianmu, karyakan rohmu, tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, karyakan rohmu, tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang kekal dalam kerajaan surga, saatnya kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima pesan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada saat ini. Biar kami diberikan hikmat Tuhan, biar kami diberikan roh pengertian untuk kami bisa memahami sabda dan firman yang akan kami dengarkan. Lebih daripada itu Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami setiap hari. Bagi Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman, Engkau mau rapi, Engkau mau bungkus dia, tutup bungkus dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, biar dia berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah perkataan, pikirannya hanya diberkati oleh Tuhan, dan dia akan menyampaikan sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu pada saat ini Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih Tuhan. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam ibadah online pada minggu hari ini. Pertama-tama saya menyampaikan puji Tuhan, syukur kepada Tuhan, dan tentunya terima kasih kepada Bapak Gembala yang mengizinkan untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang bersama Tuhan memasuki tahun 2021. Pada waktu yang lampau kita telah berbicara tentang meninggalkan tahun 2021 dengan cara melupakan 4 hal. Masih ingat? Yang pertama, perbuatan baik yang sudah kita lakukan, dan yang kedua, kita harus melupakan kesuksesan kita di masa yang lampau, dan yang ketiga, kejahatan orang lain kepada kita, dan terakhir, kegagalan kita di masa yang lampau. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam tahun 2021 ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, banyak orang mengatakan bahwa tahun 2021 ini adalah tahun yang sulit dan sukar untuk mencapai kesuksesan kita. Nah, bagi orang yang percaya, orang yang beriman, yang pertama kita harus aminkan bahwa bagi orang beriman, sukses atau mapan bukan lagi menjadi tujuan hidup kita, sebab hal ini telah ditetapkan oleh Tuhan. Sebab sukses mapan sudah ditetapkan oleh Tuhan, maka kita tak perlu lagi mengejar-ngejar kesuksesan. Yeremia pasal 29 ayat 11, ini ayat yang sangat populer, yang sering kita dengar.
sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi, hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan sudah merencanakan. Kalau Tuhan merencanakan, pasti akan digenapi. Sebab itu di dalam Ulangan pasal 28 ayat 13 dan 14, Tuhan juga berkata bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Ulangan pasal 28 ayat 14, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadamu. Jadi Tuhan sudah menetapkan bahwa kita akan sukses, akan naik dan tidak turun. Tapi ada persyaratannya, yaitu asalkan kita mau dengan setia mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu di dalam Kejadian 29 ayat 3 sampai 4 kita telah berbicara tentang kisah Yusuf. Di dalam ayat yang ketiga kita melihat bagaimana Yusuf meraih kesuksesannya, yaitu dia berada di rumah Potifar. Kita melihat dia sukses, diberi tanggung jawab oleh Potifar, dia melakukan itu. Dan kita melihat di dalam Kejadian 39 ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Lalu kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Jadi kita melihat di sini bahwa di dalam ayat yang kelima dikatakan sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, maka Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Di sini kita melihat bahwa di dalam ayat yang ke-6 segala miliknya diserahkannya kepada kuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Nah, celakanya Yusuf ini paras eloknya dan manis sikapnya, sehingga dia menyebabkan mau ditipu, mau diajak berzina oleh istri Potifar. Tapi yang penting kita melihat bahwa dampak Tuhan pun memberkati rumah dan usaha si Potifar ini. Jadi karena Yusuf diberkati, maka usaha Potifar pun diberkati. Dan di sini kita melihat majikannya bisa rileks tenang. Nah, sebagai pelayan Tuhan, sudahkah kita berhasil seperti Yusuf? Artinya, mau melayani pekerjaan yang ditugaskan kepada kita, yang maka kita melakukan kewajiban-kewajiban sebaik mungkin. Nah, kalau ini yang kita lakukan, maka pasti pekerjaan kita akan diberkati. Ataukah kita hanya mau menjadi beban bagi majikan kita? Kita melihat banyak orang ketika diberi tanggung jawab
dia bekerja santai-santai saja, kerja malas, tinggal santai menunggu tanggal gajian, tidak punya inisiatif untuk menghasilkan apa-apa. Jadi banyak menuntut tetapi tidak mau melakukan yang terbaik buat majikannya dimanapun kita berada. Yusuf ini ternyata tidak sombong. Kita telah pelajari pada kesempatan yang lalu, dia tidak mau membalas dendam walaupun ada kesempatan, ya. Jadi itu sudah kita bahas di dalam khotbah sebelumnya, di dalam Kejadian 50 ayat 19 sampai 20. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan." Dengan maksud apa? Dengan maksud untuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi inilah kita melihat, karena Tuhan sudah merencanakan Yusuf akan berhasil, maka di dalam hidupnya memang dia harus melalui suka, duka, tetapi kemudian penderitaannya itu diganti dengan sukacita. Diubah Tuhan menjadi sukacita. Dan setelah memiliki sukacita, maka dia ingat bahwa keberhasilannya karena campur tangan Tuhan. Dia ingat bahwa semua Tuhan yang memberkatinya. Dan dia kemudian mengembalikan kepada Tuhan. Dia mengembalikan berkatnya itu untuk menolong Bani Israel. Jadi kita melihat banyak hal yang sudah dilakukan oleh Yusuf yang menjadikan dia menjadi tokoh teladan. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan di dalam memasuki tahun 2021, yaitu giat-giatlah selalu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Pelayanan pekerjaan Tuhan ini kita harus tetap kerjakan. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Memang kita sudah beriman kepada Kristus Yesus. Kita sudah memiliki jaminan surgawi. Tetapi selama masih hidup di dalam dunia ini, apakah kita mau melayani Tuhan? Mau melayani pekerjaan Tuhan? Karena kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan pasti akan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, otomatis kita mencerminkan bahwa kita memiliki karakter untuk mau melayani seperti Kristus telah melayani kita. Jangan takut melayani Tuhan. Selalu ada jaminan penyertaan Tuhan. Jadi kalau kita mau memberi persembahan untuk Tuhan, jangan takut kita kekurangan. Kalau kita mau melayani, baik di dalam diakonia maupun di dalam pelayanan doa, mendoakan sebagai orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, kita mendoakan keselamatan bagi orang-orang lain supaya di dalam penginjilan banyak orang bisa menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apapun yang terjadi, tetap lakukan yang terbaik, karena yang terbaik itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan, kita melihat walaupun di dalam perahu ketika yang murid-muridnya
diuji oleh Tuhan. Di Danau Galilea datang ombak besar. Dan Tuhan berpura-pura tidur, tetapi ketika mau tenggelam, para murid berseru kepada Tuhan, dan Tuhan kemudian berkata, "Jangan takut, aku ada." Lalu Tuhan menghadapi badai itu. Jadi ketika kita melayani Tuhan, ada masalah datang, kita jangan takut. Kita berbawa dalam doa, karena Tuhan itu maha mendengar. Dia maha tahu, dia maha mau menolong kita, dan dia memiliki kuasa untuk mengatasi segala pergumulan kita. Jadi Emmanuel, Tuhan menyertai kita, menjadikan kita boleh berhasil. Poin yang ketiga, kita harus tetap optimis. Sebab optimis itu adalah sikap yang dikehendaki Tuhan. Jadi kita jangan pesimis, karena pesimis menunjukkan kita orang yang tidak beriman. Kita harus optimis. Apapun yang terjadi, kalau Tuhan menyertai kita, pasti kita akan sanggup untuk melakukan, kita akan melewati tahun 2021 walaupun dengan sulit. Banyak orang berkata bahwa tahun 2021 inilah tahun yang berat. Tetapi kalau bersama dengan Kristus, maka berat bisa menjadi berkat. Jadi optimis akan menghasilkan pengharapan akan hari depan yang lebih baik. Juga akan menghasilkan, menjadikan kita berhasil. Sebab dengan optimis memampukan kita memiliki energi untuk maju ke depan. Dan dengan optimis kita memiliki pengharapan untuk menjadikan apa yang kita miliki, kita mimpikan, dan visi kita menjadikan kita lebih mampu untuk membuat sasaran, memperoleh dorongan semangat untuk mencapai sasaran goal yang sudah kita sepakati. Jadi ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ini semua boleh terjadi kalau kita optimis. Kita optimis berarti kita memiliki pengharapan. Kalau kita memiliki pengharapan, maka kita mampu untuk maju melakukan apa yang sudah kita cita-citakan. Nah, kita melihat contoh yang optimis. Ini adalah satu lukisan yang menyebutkan bahwa seorang Abraham ketika sudah memperoleh anak Ishak, malah disuruh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak ke Bukit Moria. Nah, di sini kita bisa lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 17 dan 19. Ibrani 11 ayat 17 dan 19. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun dari antara orang mati. Dari sanalah ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi kita melihat bagaimana Abraham adalah satu tokoh yang begitu setia kepada Tuhan. Kita melihat Abraham dijuluki sebagai bapa orang beriman. Mengapa disebut bapa orang beriman? Karena dua hal. Yang pertama, dia meninggalkan masa lalunya saat dia berada di Ur Kasdim. Ketika berada di Ur Kasdim, bukankah kedudukannya sudah mapan? Dia sudah kaya. Tetapi karena Tuhan bilang pergi, padahal Tuhan belum bilang mau pergi kemana, tetapi dia taat karena dia punya optimisme, bahwa pengharapan bahwa kalau Tuhan mengajak kita pergi ke satu tempat, pasti Tuhan sudah sediakan yang terbaik di tempat itu. Dan dalam perjalanan menuju ke tempat itu, pasti Tuhan akan pelihara.
Itu yang pertama. Jadi dia meninggalkan masa lalunya karena percaya, dia optimis. Yang kedua, dia meninggalkan masa depannya. Bukankah saat taat mempersembahkan Ishak sebagai putra pewaris masa depannya? Karena dia memiliki satu iman, keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menyediakan domba baginya. Jadi ketika ditanya oleh Ishak, mana domba yang mau dipersembahkan? Abraham bilang, Tuhan akan sediakan. Dia juga memiliki iman. Dan jika Tuhan tidak menyediakan domba, maka dia memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan membangkitkan Ishak, putranya. Jadi inilah satu kondisi di mana seorang Abraham dengan begitu baik mempersiapkan segala sesuatunya karena dia memiliki iman. Jadi dia percaya bahwa perjalanan hidupnya akan disertai Tuhan. Dia memiliki pengharapan bahwa Tuhan pasti akan menolong, bahwa Tuhan pasti akan menyediakan apa yang dia butuhkan. Nah, ini harus menjadi iman percaya kita ketika kita mau memasuki berjalan di tahun 2021 ini, supaya hidup kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Hidup kita penuh diberkati karena Tuhan menyertai kita. Nah, yang keempat, ini yang terakhir, kita harus berupaya agar tetap sehat. Nah, untuk tetap sehat, kita melihat, ambil contoh, untuk menghindari penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit hipertensi, kita harus menjaga supaya kolesterol di dalam darah kita tetap normal. Sebab kalau kolesterol tinggi, maka akan terjadi endapan-endapan di dalam pembuluh darah kita yang bisa mengakibatkan tekanan darah lalu naik. Kita harus menjaga supaya tekanan darah kita tetap normal. Dan tentunya jangan merusak diri kita sendiri dengan merokok, dengan mengkonsumsi obat-obat yang tidak sesuai. Jadi kita tetap menjaga supaya hidup kita menjadi tetap sehat. Karena tubuh kita adalah baiknya Allah. Jadi kalau baiknya Allah, berarti kita harus menjaga supaya tubuh kita tetap sehat. Dan yang keempat, kita harus berolahraga dengan teratur dan pasti tentunya tidak melebihi. Jadi kita exercise, olahraga supaya badan kita menjadi sehat. Dan yang kelima, kita menjaga supaya diet makanan kita menjadi sesuai. Kita tahu makanan yang kita konsumsi itu kalau berlebihan tentunya akan membebani liver kita, membebani insulin pankreas kita, sehingga bisa berakibat diabetes, bisa berakibat kemudian kegemukan dan sebagainya. Sebab itu obesity harus kita hindari. Kalau kita sudah lanjut, kita kurangi karbohidrat, protein harus cukup. Dan yang terakhir, kita harus menjaga supaya tidak menjadi stres. Bagi kita orang Kristiani, menjadi stres itu berarti kita tidak percaya kepada Yesus. Sebab kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita nggak boleh stres. Tuhan bilang, marilah kepada Aku, kamu yang letih lesu berbeban berat. Berarti apa yang menjadi pergumulan kita, kesukaran kita, kesulitan kita serahkan kepada Tuhan. Karena Dialah yang akan menolong kita. Jadi dengan kita melepaskan beban kita kepada Tuhan, kita aminkan, Tuhan tahu persoalan saya. Kalau Tuhan tahu persoalan saya, kita percaya Dia mau menolong kita. Maka kita bisa punya kedamaian.
Jadi orang Kristen harusnya tidak menjadi stres. Nah, di era pandemi COVID-19 ini kita melihat sekalipun nantinya semua sudah mendapat vaksinasi COVID-19, tetapi tetap perlu menjalankan protokol kesehatan 3M. Pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Inilah aturan-aturan untuk mencegah supaya kita tidak menularkan penyakit kepada orang lain dan juga supaya kita tidak tertular penyakit. Jadi protokol kesehatan ini, yang 3M ini perlu kita jaga, kita jalankan. Sebab kita tahu bahwa vaksinasi ini hanya diberikan untuk 70% dari penduduk. Karena apa? Karena menurut statistik, kalau 70% penduduk sudah divaksinasi, maka angka penularan itu akan stabil dan akan berkurang sampai akhirnya kita akan bebas dari COVID-19. Dan kita harus mengerti bahwa vaksinasi ini akan berhasil kalau kurva kenaikan pasien baru itu sudah tidak ada lagi atau sudah stabil, jadi jumlah kasus tidak meningkat lagi. Nah, juga di era pandemi ini tugas pemerintah yaitu menjalankan 3T, yaitu tracing, mencari kasus baru, lalu diuji, diperiksa, dan setelah diperiksa kemudian diberikan pengobatan. Dengan cara seperti ini maka tidak terjadi penularan ke banyak orang. Karena kita tahu apalagi setelah Natal dan Tahun Baru yang lalu dan kemudian ada nanti Imlek, otomatis akan terjadi kumpul-kumpul dan ini bisa terjadi klaster rumah tangga. Jadi ini yang harus kita cegah. Jadi kita ikuti dan taati petunjuk pemerintah. Jangan mendengar berita hoax yang menyesatkan. Kita tahu saat ini banyak berita-berita hoax yang menyatakan seakan-akan vaksin itu menimbulkan komplikasi yang mematikan. Tentunya ini satu hoax yang ditimbulkan oleh banyak orang yang kalau kita tidak sadar kita menjadi tertipu lalu menolak vaksin. Kita tahu Bapak Presiden kita juga sudah siap dari vaksinasi dan juga pemimpin-pemimpin yang lain seperti Perdana Menteri Lee Kuan Yew, Lee Hsien Loong dari Singapura, juga bahkan Ratu Elizabeth, juga Raja Arab, semuanya sudah divaksinasi, dan Biden juga Presiden Amerika juga divaksinasi. Jadi ini kita jangan dengar-dengar hoax. Yang mungkin terjadi setelah divaksinasi, mungkin ada 1-2 yang kena alergi dan itu tentunya bisa diobati. Sebab itu di dalam vaksinasi ada tahap-tahapan. Ada tahap meja untuk mendaftar, ada tahap untuk mengisi formulir kuesioner, dan kemudian divaksinasi. Setelah divaksinasi ada meja atau ruang tempat kita menunggu selama kurang lebih 30 menit untuk melihat ada nggak reaksi yang tidak kita inginkan setelah divaksinasi. Jadi inilah yang menjadi kewajiban kita untuk kita taat mau divaksinasi supaya tidak menular ke diri sendiri dan juga tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Demikianlah yang sudah kita bahas pada sesi yang kedua ini, yaitu kita harus tetap meyakini bahwa Tuhan sudah menetapkan kita untuk sukses. Jadi sukses tidak perlu dikejar lagi. Kita harus optimis, kita harus taati aturan-aturan yang ada supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita dan negara kita bisa membangun, dan kami tetap berdoa supaya pemerintah kita bisa efektif di dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya.
Ya, jadi bersama Yesus kita sudah tinggalkan tahun 2020 dan kita menyongsong juga bersama Yesus. Selamat datang tahun 2021. Semoga tahun 2021 yang walaupun banyak orang menganggap adalah tahun yang berat, tetapi bersama Yesus berat, dikasih Kristus di tengah, maka berat menjadi berkat. Berkat yang diberikan, disediakan oleh Kristus Yesus. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri, ada lagu You Raise Me Up yang akan disampaikan oleh Dewi. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.
Mari saudara-saudaraku, saya undang bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa yang berkata dalam kerjaan surga, Engkau yang kami boleh sapa di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami telah memuji, membesarkan nama-Mu, dan terlebih boleh mendengarkan, menerima sabda firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengar boleh Tuhan meteraikan sehingga itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negeri kami, baik pemerintah, para presiden, wakil presiden, juga para menteri, gubernur, wali kota, camat, lurah. Juga kami berdoa untuk Polri dan TNI yang menjaga keamanan kedaulatan rakyat negara kita. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang sakit. Tuhan, kiranya memberikan pertolongan, campur tangan dengan pengobatan yang mereka terima sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan. Begitu juga para petugas, baik yang terlibat dalam penanganan pasien COVID-19, juga berdoa untuk ketersediaan pelaksanaan vaksin yang aman, efektif, untuk mencegah penularan. Biarlah Tuhan berkati pekerjaan ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang telah membantu pelayanan gereja, baik lewat doa, mengembalikan persepuluhan maupun memberi persembahan syukur dan diakonnya. Biarlah Tuhan Engkau kuduskan persembahan para jemaat ini, dan biarlah boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan. Engkau juga berkati pekerjaan rumah tangga mereka yang sudah memberi. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun pada bulan ini. Biarlah Tuhan, selama Engkau telah pelihara selama tahun yang lampau, kami mohon biarlah Tuhan berkati mereka pada tahun yang akan datang. Sehingga ya Tuhan, kemurahan Tuhan boleh menyertai kehidupan anak-anak-Mu yang dengan setia melayani beribadah kepadamu. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami dan keluarga, yaitu Pak Titus yang masih di Singapura. Tuhan kiranya menolong dia, juga para pekerja, tim pengembalaan gereja, biarlah Tuhan juga menolong senantiasa. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang telah mengikuti seluruh ibadah online ini dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan berkati mereka satu persatu. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, tetapi biarlah Tuhan yang memberkati, menolong senantiasa. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali di awan-awan, menjemput kita sebagai gerejanya. Haleluya, haleluya, amin. Istimewa rahmat-Mu dan hidup
Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Bapak Ibu, puji Tuhan kita telah selesai mengikuti ibadah online pada hari Minggu yang berbahagia ini. Sampai jumpa kembali di ibadah yang akan datang. Shalom buat kita semua dan Tuhan memberkati saudara. Amin.